Oke. Haleluya. Yesus, ya Yesus, di dalam doa ku rasa bahagia. Oh Yesus, ya Yesus, ku bertemu di dalam doaku. Terima kasih Tuhan, kami mau baca kebenaran firman-Mu, merenungkan secara sederhana kan bagian-bagian kebenaran firman-Mu. Biar kami diisi terus dengan firman kebenaran-Mu yang adalah kekuatan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus membawa keluarga Bapak Darwin Sitorus, daripada Ibu Lisbeth. Tuhan, Engkau menjamah keluarga ini. Beri kekuatan bagi mereka untuk sanggup melewati masa-masa yang tidak mudah Tuhan, yang sedang keluarga ini alami. Dalam nama Yesus, setiap anggota-anggota keluarga yang Engkau jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Penanganan-penanganan dari para medis untuk keluarga ini benar-benar bisa maksimal, dan mereka boleh mengalami hal yang terbaik, itu kesembuhan daripada Tuhan virus-virus yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus, firman yang sudah menjadi manusia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Ada 5 ayat yang akan sama-sama kita baca, kita pelajari malam hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, pembelajaran malam hari ini dari BPH untuk umat Allah dan saya menyampaikannya tentang hidup saleh. Kehidupan yang saleh, saudaraku. Anda semua tahu tentunya saleh itu apa. Ada ketaatan di sana, ada kesungguhan di sana untuk menjalankan satu ibadah, satu hal yang diajarkan oleh satu ajaran agama. Itu kira-kira pemahaman kata saleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau menunaikan ajaran agama. Tetapi untuk kita sebagai orang yang percaya, bukan sekedar satu ajaran daripada agama, itu agama Kristen yang kita percayai, yang di KTP kita ditulis nama sebagai orang beragama Kristen, tapi lebih daripada itu, bukan sekedar rutinitas agamawi, bukan karena sekedar perintah agama saja. Karena kalau kita melakukan hanya karena perintah agama, itu kita akan menjadi sangat legalistik. Tetapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan, itu intinya. Karena kita mau benar-benar menjadi orang-orang yang dikatakan saleh itu, orang-orang yang sungguh-sungguh atau patuh menjalankan ibadah. Karena ibadah untuk Anda dan saya
Bukan sekedar kita kumpul bersama, itu juga ibadah kebersamaan, dan itu sangat dianjurkan. Kitab Ibrani mengatakan untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, tapi kehidupan kita hari lepas hari itu pun ibadah sebenarnya. Kita boleh menjadi mimbar yang kelihatan oleh seluruh dunia tentang keberadaan hidup kita, hari lepas hari, kelakuan kita, attitude kita, dan hari-hari kita, saudaraku yang kekasih. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima, ini dituliskan oleh Petrus bagi Anda dan saya, bagi umat Allah, hal-hal yang berkenan dengan hidup saleh itu. Saudaraku, hidup yang taat, hidup yang sungguh-sungguh menjalankan satu perintah daripada Tuhan sendiri. Jadi aturan main kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Sebagai umat manusia berdosa, secara umum seharusnya kita binasa. Tapi karena kasih karunia Allah, maka Anda dan saya, kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya kita bukan hamba dosa lagi, melainkan sebagai hamba kebenaran atau hamba Tuhan yang hidup. Hal ini harus kita rindu lakukan sebagai hamba Allah, adalah belajar hidup taat. Hal yang harus kita rindu lakukan sebagai hamba Allah adalah belajar hidup saleh. Jadi hidup saleh atau hidup benar sesuai dengan standar firman Tuhan sebagai bagian atau sebagai buah daripada keselamatan yang sudah kita peroleh. Jadi jangan salah, bukan kita melakukan kehidupan saleh untuk kita diselamatkan. Itu bedanya dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Bukan karena kita melakukan amal ibadah kebaikan maka kita diselamatkan. Tidak. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, dan implikasinya, akibatnya kita berbuat kesalehan, menjadi orang-orang yang saleh. Saudaraku, ini mungkin yang kadang susah dipahami oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka katakan orang-orang Kristen itu sangat pede. Dengan apa? Mereka katakan mereka sudah diselamatkan. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, pernyataan Yesus. Karya salib Yesus itu sempurna menyelamatkan Anda dan saya. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi hanya oleh iman. Mempercayai korban Kristus. Dia sudah datang dari surga yang punya surga. Dia sudah hidup di dunia. Dia mati dan dia mencucurkan darah. Dia turun dalam kerajaan maut. Dia bangkit. Dia hidup dan dia memberikan kemenangan, keselamatan itu bagi Anda dan saya. Jadi dasar keselamatan Anda dan saya sebagai orang percaya bukan terletak pada amal ibadah, pada kesalehan, tapi pada korban Kristus di Kalvari, yang memang hanya penyingkapan daripada Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk bisa menerima kabar Injil ini. Kabar baik ini terlalu baik sehingga begitu sukar kadang-kadang untuk diterima, karena terlalu luar biasa, saudaraku. Puji nama Tuhan, Anda dan saya memiliki iman untuk mampu mempercayai itu, mampu memahami itu, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah daripada Tuhan. Kita kembali lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang bisa menginspirasi kita untuk dapat membangun hidup yang saleh. Dari kelima ayat ini kami diberi 3 hal yang bisa memberi inspirasi untuk kita boleh hidup saleh. Yang pertama, di ayat yang pertama 1 Petrus 2, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Disimpulkan dengan satu kata, hidup takut akan Tuhan. Dari poin yang pertama, kriteria orang hidup saleh adalah hidup takut akan Tuhan. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita agar tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan
Artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan akan membawa damai sejahtera, konsekuensi atau implikasi yang indah, membawa damai sejahtera dan sukacita surgawi turun dalam kehidupan setiap kita. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa membuat Tuhan tersenyum dengan kehidupan setiap kita. Tuhan boleh bersukacita bersama-sama dengan kita yang bersukacita, karena Tuhan yang mengubahkan kita dan kita yang mau meresponi apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di hari-hari ini. Itu bagian dari kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara daripada Roh Kudus. Saya percaya bagi Anda dan saya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saat kita mau melakukan penyimpangan dalam kehidupan setiap kita, seperti yang dikatakan di dalam ayat 1 Petrus ini, kalau kita mau melakukan tipu muslihat, kita mulai melakukan kemunafikan, adanya integritas dalam hidup. Kalau kita mulai dengki, kita mulai gampang memfitnah orang, menyebarkan isu yang tidak benar dan lain sebagainya, pasti ada getaran Roh Kudus di dalam sanubari kita yang membuat kita tidak nyaman untuk melakukan itu. Hati nurani kita terus berbicara dengan kuat, mengingatkan dan menyadarkan kita. Tapi kadang-kadang kita membandel, kita membantah, kita hantam kromo lama-kelamaan, kadang-kadang membuat nurani kita menjadi kebal, menjadi tidak mampu lagi mendeteksi suara kebenaran, suara Roh yang mengajarkan kepada kita untuk jangan melakukan hal-hal yang seperti dicontohkan oleh Petrus di ayat yang pertama. Jadi poin yang pertama untuk kita boleh menjadi orang yang hidup saleh, hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan biar boleh menjadi lifestyle atau gaya hidup setiap kita. Artinya kita menghormati Dia, kita bangga, kita segan akan Dia, Tuhan yang sudah melakukan segala sesuatu bagi Anda dan saya. Keselamatan sudah Dia lakukan, Dia kerjakan untuk Anda dan saya, sehingga kita harus merespon itu sekali lagi dengan hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi orang yang saleh. Poin yang kedua, di ayat yang kedua disebutkan di sana, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Disimpulkan dalam pengajaran ini, hidup saleh, hidup bergantung akan Tuhan. Dicontohkan seperti seorang bayi yang selalu bergantung pada pertolongan orang tuanya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup kita bergantung kepadanya. Artinya kita sadar bahwa manusia terbatas dan memerlukan pertolongan Tuhan hari lepas hari. Karena Tuhan senang sekali, saya percaya, tangannya terbuka menunggu Anda dan saya untuk memberi pertolongan. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, Petrus menuliskan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir adalah sosok makhluk yang paling lemah, saudara. Manusia itu adalah makhluk yang memang mulia, tetapi kalau kita lihat kelahiran manusia itu menandakan manusia itu sangat lemah sekali. Dia tidak bisa menolong dirinya. Bayi itu kalau dilahirkan dan tidak ada pertolongan, dia pasti akan meninggal. Lain dengan mungkin anak binatang, ya. Anak binatang itu dia bisa lahir, kemudian kalau dibiarkan dia bisa berdiri, dia bisa sudah melakukan aktivitasnya sebagai binatang itu. Tapi kalau manusia itu sangat rentan dan sangat rapuh. Kalau tidak ada tangan yang menolong waktu dia lahir, dia akan tidak tertolong, saudaraku. Jadi kita harus senantiasa menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan.
Kalau di sini dituliskan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita boleh terus bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Jadi inti yang mau disampaikan, kita harus hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam masa-masa seperti yang kita alami hari-hari ini. Apalagi di masa-masa COVID, di mana kehidupan yang terdampak, semua area, semua aspek kehidupan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin Anda masih memiliki tabungan, masih memiliki hal-hal yang dapat menopang hidup Anda. Tapi sampai kapan, saudaraku, kalau tidak mau bergantung kepada Tuhan, kalau tidak mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari lepas hari-hari, hari lepas hari dalam kehidupan setiap kita. Hidup bergantung kepada Tuhan bukan berarti kemudian kita masa bodoh, tidak, saudaraku. Tetapi hidup bergantung kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan dan kita menaruh fokus kepada Tuhan. Kita yakin dan kita tahu bahwa Dia memiliki 1001 macam cara untuk menolong Anda dan saya, mengulurkan tangannya bagi Anda dan saya. Dituliskan di sini, kehidupan yang bergantung kepada Tuhan akan memberikan pertumbuhan secara rohani yang sehat bagi Anda dan saya. Karena itu mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Jangan jumawa, jangan sombong. Hidup bergantung kepada Tuhan juga saya mendapat pemahaman adalah satu kehidupan yang mau rendah hati, menyadari bahwa kami tidak mampu dan tidak sanggup, bahwa kemampuan kami adalah pekerjaan Tuhan. Dalam kitab Korintus dikatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga waktu kita dapat melakukan kehidupan kita dapat melakukan sesuatu dalam kehidupan kita bisa menang mungkin dalam kompetisi kehidupan ini, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan sehingga kita boleh menghormati Dia, kita boleh memberikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga dituliskan di sini, hidup taat pada Tuhan. Jadi salah satu kriteria orang yang saleh, hidup taat kepada Tuhan. Kalau dituliskan di sini indah sekali ya, diumpamakan oleh Petrus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada kebenaran-kebenarannya, kita akan dimampukan untuk boleh menjadi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang indah untuk rencana kemuliaan Tuhan secara akbar, secara besar, saudaraku. Kita akan dipakai di sana sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mungkin dalam pelayanan sebagai gereja Tuhan yang suka berdoa, yang memberi warna pelayanan tubuh Kristus di bangsa ini sebagai gereja yang berdoa, saudaraku, saya percaya ini boleh banyak menginspirasi rekan-rekan yang lain, sehingga pelayanan kami Mount Hermon itu boleh menjadi salah satu batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani Tuhan dalam skala yang lebih besar bagi bangsa Indonesia
dengan panggilan yang ada Tuhan. Biar kami boleh taat melakukan di sana. Itu intinya. Hidup taat pada Tuhan, hidup taat pada panggilan Tuhan, pada rencana Tuhan yang semula di dalam kehidupan kita secara pribadi atau kehidupan secara komunitas kita, saudaraku. Kita rindukan, kita boleh kembali lagi ada bersama-sama di dalam pelayanan doa, di bukit doa. Kalau tadi Ibu Dora sudah banyak menyampaikan kerinduan untuk berdoa kembali di bukit doa, dan teman-teman yang lain saya percaya juga rindu, saudaraku, untuk bersama-sama bersekutu membangun tahta hadirat Allah lewat doa, pujian, sembah, saudaraku, dan kita boleh melakukan dalam segala ketaatan. Dituliskan di sini, walaupun keselamatan kita tidak bergantung dari perbuatan baik kita, yang sudah saya sebutkan tadi, sudah sepatutnya setelah kita mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan, maka kita membalas dengan hidup taat padanya. Tentunya kita bisa hidup taat kepada Tuhan jika kita sudah mengenal pribadinya dan mengetahui perintahnya. Atau dalam skala yang lebih luas lagi, kita sebagai gereja Tuhan, pelayanan, komunitas yang ada, kita tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita tahu jubah apa yang sudah Tuhan kenakan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh memaksimalkan itu senantiasa di dalam hidup kita, saudaraku. Kalau di sini disebutkan cara untuk kita boleh mengenal pribadi Tuhan dan mengetahui perintah-perintahnya yang spesifik bagi Anda dan saya, caranya adalah bergaul dengannya, membaca Alkitab dan merenungkan di setiap hari. Karena dalam Alkitab banyak sekali hal-hal yang dapat menginspirasi kita atau dapat membuat kita mengerti akan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai denyut hati Tuhan itu sendiri, denyut hati Bapa, denyut hati Yesus, kerinduan Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk mengenal dan mengerti dan memahami secara baik dan benar saat kita boleh membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Tentu tidak secara letterleh, kadang-kadang melalui kata-kata, tulisan-tulisan huruf-huruf mati ini akan muncul satu rema atau satu pemahaman yang indah untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang merindukan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Jadilah orang yang saleh, yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, dan hidup taat pada panggilan Tuhan atau pada jubah yang Tuhan peruntukkan bagi Anda dan saya, bagi komunitas di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja renungan singkat malam hari ini. Sebelum kita akan berpisah, kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kamar kita masing-masing untuk kita boleh beristirahat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mau berdoa untuk menyelesaikan pelayanan ibadah doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu segala yang baik yang sudah Tuhan lakukan di ibadah kebersamaan kami, pujian, sembah, dan doa akan firman, pengajaran yang sederhana di malam ini Tuhan, di Jumat malam ini. Terima kasih pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan ibadah Zoom, ibadah penghiburan. Oh, keluarga Ibu Linawati, Ciwawa, Tuhan Engkau sudah panggil Vivi Margaret, Tuhan Engkau sudah memberkati pelayanan melalui aplikasi Zoom tadi, dan Engkau juga sudah memberkati pelayanan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami,
Kami mau beristirahat, kami mau tidur malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Jauhkan segala mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, bencana, maut atau apapun kekejutan yang mengerikan di waktu malam. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami boleh terlindungi, terpelihara dalam hadirat Allah untuk beristirahat. Bangun dengan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Besok pagi Tuhan, laksanakan aktivitas kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang senantiasa melakukan bagian-bagian kami di weekend, di hari Sabtu besok Tuhan, hari keluarga, kebersamaan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada divine protection Tuhan atas setiap kami, anak-anak-Mu. Berkat-Mu juga atas rumah di tempat ini, nomor 7, nomor 5, rumah anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Ada perlindungan kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang sempurna terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami mau terima berkat Tuhan yang terindah. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan sinar wajah-Mu dan berikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kami di awanan permai. Adalah cinta kasih yang sempurna dari Bapa surgawi, kasih sayang yang tulus dan mesra dengan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang intim dengan Roh Kudus menjadi bagian setiap kami mulai malam hari ini, besok sampai selalu terus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Jangan lupa saudaraku, ibadah raya masih secara online di Facebook ini. Siapkan perjamuan kudus untuk sama-sama kita boleh masuk di awal bulan. Minggu pertama bulan Februari ada ibadah perjamuan asa yang kudus. Kita berdoa Ibu Dora sudah sehat dan boleh memimpin perjamuan asa yang kudus dalam kebersamaan ibadah raya kita hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.